bicara soal Rizik dan FPI, sebagian besar masyarakat pasti akan mendidih darahnya saking kesalnya dengan mereka. Selama bertahun-tahun sepak terjang mereka seringkali meresahkan dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Sweeping seenaknya, intimidasi dan persekusi orang lain. Bahkan kadang pernah menggunakan kekerasan. Ini fakta dan semua orang juga tahu akan itu. Bagi yang membela FPI dengan mengatakan mereka juga terlibat dalam aksi kemanusiaan. Coba jawab, apakah itu berarti mereka boleh seenaknya melanggar aturan? Kalau soal aksi kemanusiaan, banyak ormas lain yang melakukan ini tapi tidak bikin gaduh. Sebenarnya banyak yang bisa dibicarakan. Tapi untuk kali ini, kita ambil dari kasus yang terbaru saja. Yang pertama adalah Ustadz Maher. Orang ini sudah beberapa kali menghina banyak pihak. Malapetaka datang ketika dia menghina Nikita Mirzani dengan kata-kata yang sangat kasar, padahal dia ini menyandang label Ustadz. Dari situ, jejak digitalnya dikorek-korek. Disitulah ketahuan kalau dia diduga menghina ulama Habib Lutfi terkait dengan cantiknya pakai jilbab. Bahkan netizen juga berhasil bongkar cuitan lainnya yang menyebut Gus Dur Kiai buta. Akibat perbuatannya, dia dilaporkan. Untuk kasus menyindir Habib Lutfi, dia ditangkap. Apa yang terjadi kemudian adalah dia minta maaf dan menyesal. Dia mengaku tidak ada niat menghina Habib Lutfi. Bahkan ingin bertemu langsung dan mencium tangannya. Ketika ditemui wartawan, dia bahkan nangis terisak. Adegan yang sudah sering kali kita saksikan dengan begitu banyaknya sampai terasa bosan. Selanjutnya adalah satu orang yang bernama Muhammad Umar. Polisi baru saja menangkap orang ini karena diduga mengancam polisi jika Rizik ditangkap. Pria tersebut mengatakan akan membunuh polisi jika Rizik benar-benar ditangkap. Dalam videonya, dia menantang polisi. Dia menyebut akan memenggal kepala polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar. Jikalau Habib Rizik kena tangkap, polisi akan berhadapan dengan saya. Polisi akan berhadapan dengan saya dan saya akan penggal kepala polisi. Ingat itu, katanya dalam video tersebut. Mengerikan bukan? Kadang kita berpikir, kok bisa-bisa mereka menjadi begitu mengerikan? Membela Rizik sampai berbuat konyol. Memuja mati-matian hingga otak seolah hilang dan diganti dengan kemarahan yang tak terkontrol. Dikit-dikit mau bunuh, penggal, bacok. Benar-benar gila ini mah. Gila tapi pengecut. Begitu ditangkap langsung mewek dan menangis kayak kerupuk disiram air panas. Selanjutnya adalah masa yang menggeruduk rumah Mahfud MD di Pamekasan hingga membuat keluarganya terpaksa diungsikan sementara waktu. Ini terkait Rizik juga. Selanjutnya, polisi baru-baru ini juga menangkap 4 tersangka ujaran kebencian yang mengancam akan menggorok kepala Mahfud MD jika pulang ke Pamekasan. Keempatnya adalah anggota dan simpatisan FPI. Kalau secara struktur yang bersangkutan mengakui bahwa mereka anggota dari organisasi masyarakat tersebut, FPI, kata Direskrim Suspolda Jatim Kombes Gideon Arif Setiawan. Gideon menyebut 2 tersangka adalah anggota FPI yang menjadi wakil bidang organisasi FPI dan anggota HILMI atau Hilal Merah Indonesia yang merupakan organisasi sayap FPI. Sedangkan 2 tersangka lainnya merupakan simpatisan FPI. Keempat tersangka mengaku terlibat dalam FPI. Mereka juga tergabung dalam grup WhatsApp Front Pembela IBHRS. Rasanya sudah cukup ya? Intinya apa? Inilah belang mereka yang sesungguhnya. Disenggol sedikit saja langsung ketahuan topeng aslinya yang mengerikan. Mengancam dengan kata-kata mengerikan semacam bunuh, gorok, penggal dan sejenisnya. Orang macam apa ini? Ini yang terekspos dan kehilangan kendali. Pemikiran ini kayak seorang teroris jahat. Bagaimana dengan yang silent dan low profile? Ini jauh lebih banyak. Makanya FPI dan ormas lainnya yang sejenis wajib dimusnahkan dari negara ini. Mau sampai kapan kondisi ini dibiarkan terus?
Bayangkan kalau sampai mereka berkuasa atau setidaknya makin besar dan tak terkendali. Mau jadi apa negara ini ke depan? Kelompok kayak mereka banyak yang bicara tak pakai otak tapi pakai dengkul. Digesek sedikit aja langsung darah mendidih, meledak meletup, beringas dan mengerikan. Kalau tidak ditindak tegas dari awal, akan sangat berbahaya bagi negara. Jangan ibarat sudah sakit perut baru sibuk korek lubang.